manfaat, Recording in yaitu progress. diakui sebagai poin SKP, meningkatkan nilai kompetensi profesionalisme, dapat digunakan untuk kebutuhan administrasi keprofesian, mendukung pemenuhan syarat perpanjangan sertifikasi. Sertifikat ini akan dikirimkan kepada peserta yang mengikuti webinar secara penuh, mengisi form kehadiran, memenuhi ketentuan teknis lainnya dari panitia. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi dan karir profesionalis Anda dalam bidang jasa konstruksi. Hormat kami atas nama Ketua Umum DPN APEKNAS, Dr. Insinyur Fandi Iyot, STM PWK IPM. Terima kasih. Selamat pagi untuk seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Izin kita tanyakan dulu apakah Bapak narasumber kita dan Bapak Ketua Umum APEKNAS sudah masuk ke dalam webinar
pada pagi ini. Halo, selamat pagi Mbak Farah. Baik, selamat pagi Pak. Mungkin mari kita mulai saja webinar pagi ini. Selamat siang dan semoga damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Fandi Iot STM PWK IPM selaku Ketua Umum APEKNAS, kepada Bapak Alberto LT Manuputi STMT selaku Business Development Manager APEKNAS, yang akan menjadi narasumber webinar pada hari ini, Jumat 8 Agustus 2025, serta seluruh peserta webinar yang hadir pada pagi yang berbahagia ini, kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk mendapatkan ilmu dari narasumber yang luar biasa. Sebelum itu, kami APEKNAS mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada LPJK dan Kementerian PUPR yang sudah bersedia hadir dalam webinar pada pagi hari ini. Dan juga kami memohon jika Bapak atau Ibu perwakilan LPJK dan Kementerian PUPR untuk dapat memberikan kata sambutannya untuk webinar pada pagi hari ini, di mana kami APEKNAS sangat berterima kasih jika bersedia memberikan kata sambutannya. Seminar daring kita pada kali ini mengusung tema Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan PKB bagi Penyelenggara bersama APEKNAS. Sebelum memulai acara, izinkan saya sebagai MC pada pagi ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan, mendengarkan mars dari APEKNAS, kata sambutan dari Ketua Umum APEKNAS, foto bersama sebagai dokumentasi, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan penutup. Kini, mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan mars APEKNAS. Kepada admin, kami persilakan untuk memutarkan videonya. Indonesia negeri tercinta, anugerah
Terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan. Sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Fandi Iot, STM PWK IPM, selaku Ketua Umum APEKNAS. Kepada Bapak, kami persilakan. Ya, Mbak Farah, coba ditampilkan dulu terkait ISO-Space, Mbak. Dan webinarnya kita sudah menjadi bagian daripada PKB. Sebentar, Pak. Pengumuman untuk peserta webinar. Kami informasikan bahwa webinar ini telah terdaftar resmi dalam program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sertifikat dalam mendukung. Kami informasikan bahwa webinar ini telah terdaftar resmi dalam program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sertifikat dalam kegiatan ini memiliki manfaat, yaitu diakui sebagai poin SKP, meningkatkan nilai kompetensi profesionalisme, dapat digunakan untuk kebutuhan administrasi keprofesian, mendukung pemenuhan syarat perpanjangan sertifikasi. Sertifikat ini akan dikirimkan kepada peserta yang mengikuti webinar secara penuh, mengisi form kehadiran, memenuhi ketentuan teknis lainnya dari panitia. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi dan karir profesionalis Anda dalam bidang jasa konstruksi. Hormat kami atas nama Ketua Umum DPN APEKNAS, Dr. Insinyur Fandi Iot, STM PWK IPM. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk hadirannya Bapak Ibu atas webinar hari ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada perwakilan LPJK, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, maupun dari perwakilan Kementerian PUPR Republik Indonesia. Dan terima kasih juga untuk narasumber kita, Pak Alberto. Ya, terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Pak Alberto STMT yang sudah menjadi narasumber untuk hari ini. Bapak Ibu sekalian, kami APENAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional, setiap saat dengan periode tertentu dan terjadwal senantiasa harus melakukan pengembangan anggota, pemberdayaan anggota dimanapun berada. Seluruh asosiasi, eh, anggota asosiasi APEKNAS di seluruh Indonesia, kami senantiasa bertugas dan berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik demi kelancaran jasa konstruksi di Indonesia. Salah satunya tadi seperti yang kita lihat di video yang pertama terkait PKB, Bapak Ibu yang mengikuti webinar bisa melakukan pengisian link kehadiran ya, bukan link kehadiran hari ini Bapak Ibu ya. Kemudian nanti akan ada automatically reply by email untuk materi dan electronic certificate karena kami juga sudah membangun seluruh sistem kami dalam digitalisasi. Dan yang kedua terkait ISO manajemen ya, terkait ISO manajemen dan sertifikasi ISO untuk badan usaha baik itu perusahaan PT, CP maupun koperasi. Untuk saat ini kami sudah memiliki ISO Space yang dapat di-download di App Store, Bapak Ibu. Di-download App Store sehingga Bapak Ibu memiliki dokumen sistem secara digital dengan harga yang sangat-sangat murah karena kami telah membangun digitalisasi di App Store. Sehingga Bapak Ibu yang berkenan atau yang bersedia untuk memiliki sertifikat ISO maupun dokumen sistem hanya eh, bisa hanya bisa menghubungi kami dengan harga yang sangat-sangat rendah, sangat-sangat terjangkau. Jadi Bapak Ibu untuk hari ini berikan bonus bagi 10 perusahaan hari ini yang boleh mendaftar atau meregistrasi SBU. Nanti dapat menghubungi ISO Space Direktur Operasional Ibu Kristina di 0811 triple 78757. Untuk itu kami akan memberikan cashback 10% ya, cashback 10% nanti akan disampaikan oleh Direktur PT Seva Tekindo Persada Ibu Kristina. Dapat dihubungi di 0811 triple 78757. Nanti di grup chatting akan disampaikan oleh Bu Faradila terkait untuk 10 perusahaan per hari ini yang akan kami berikan eh, cashback atau potongan biaya 10% ya. Bu Faradila, eh, demikian kami boleh sampaikan Bapak Ibu dan kami kembalikan ke Ibu Faradila. Eh, Akhir kata tak ada gading yang tak retak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Faradila. Baik, Pak. Terima kasih atas kata sambutannya. Sebelum ke inti webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan foto bersama untuk dokumentasi. Mohon kepada seluruh peserta dapat menyalakan kamera Zoom-nya. Mohon Bapak Ibu untuk membuka kamera Zoom-nya ya Bapak Ibu. Kita hitung ya Bapak Ibu. Sebentar.
Sebentar, terakhir ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua. Eh, virus. Sebelumnya kami informasikan bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta jangan lupa untuk di-subscribe, dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email secara automatically ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon dapat di-follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti dari seminar online pagi ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan sesi tanya jawab. Webinar ini akan dipandu oleh Bapak Alberto LT Manuputi STMT selaku Business Development Manager Apeknas. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Farah dan juga yang saya hormati Pak Fandi sebagai Ketua Umum dari Apeknas. Terima kasih untuk waktunya juga dan terima kasih juga untuk pada DPN Apeknas yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mengisi webinar pada pagi hari ini. Di mana pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai pedoman pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Saya mohon izin untuk share screen. Sudah nampak ya paparan materi pada pagi hari ini? Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai pedoman pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, di mana kita tahu bahwasannya bahwa tujuan dari pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi profesional seorang secara terus-menerus, di mana agar mampu menghadapi perubahan, tantangan, dan tuntutan profesi di masa kini dan masa depan. Di mana yang kita ketahui bahwa secara lebih rinci bahwa tujuan dari PKB yaitu meliputi meningkatkan kompetensi profesional, menjamin kualitas layanan profesional, mendukung karir dan pengembangan diri, menyesuaikan diri dengan perubahan dan inovasi, dan juga meningkatkan etika dan tanggung jawab profesi. Kita tahu bahwasannya bahwa saat ini percepatan pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia yang merupakan salah satu dari visi daripada Presiden Joko Widodo telah menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintah, di mana pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama merupakan pilihan yang logis dan strategis dalam meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus untuk mengejar ketertinggalan. Ini kita akan masuk pada pengantar terkait pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, di mana sesuai dengan amanah peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas PP nomor peraturan undangan nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, bahwa perpanjangan sertifikat kompetensi kerja untuk tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli harus memenuhi kecukupan persyaratan nilai kredit pada keprofesian berkelanjutan, di mana yang berarti bahwa pemenuhan nilai kredit PKB menjadi salah satu persyaratan dalam perpanjangan sertifikat. Di sini
Saya akan menjelaskan mengenai pedoman pengembangan keprofesian berkelanjutan, di mana di sini saya akan menerangkan mengenai tata cara pendaftaran penyelenggaraan PKB, tata cara pengajuan PKB, dan tata cara pelaporan daripada kegiatan PKB. Mungkin seperti itu. Di sini bisa kita lihat bahwa sesuai yang sempat sudah saya jelaskan di atas, bahwa di mana pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB diatur dalam beberapa regulasi, di antaranya mengatur terkait PKB sebagai salah satu persyaratan dalam perpanjangan SKK maupun regulasi yang mengatur terkait teknis pelaksanaan PKB. Di mana di sini untuk persyaratan pemenuhan nilai kredit PKB yaitu ada 200 SKPK, 150 SKPK, dan 100 SKPK, di mana untuk 200 SKPK yaitu untuk ahli jenjang utama, di mana itu untuk jenjang 9, dan juga 150 SKPK ahli jenjang madya atau di dalam hal ini jenjang 8, dan juga untuk 100 SKPK ahli jenjang muda yang mana masuk dalam jenjang 7. Ini merupakan persyaratan pemenuhan nilai kredit PKB untuk perpanjangan SKK. Itu, dan juga ini merupakan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB diatur dalam beberapa regulasi, di antaranya yang mengatur terkait PKB sebagai salah satu persyaratan dalam perpanjangan SKK maupun regulasi yang mengatur terkait teknis pelaksanaan PKB, di mana di sini dapat dilihat pada gambar di samping kanan merupakan dasar hukum dari pada pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, yang dimana memuat mengenai regulasi terkait pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Mungkin seperti itu. Kita masuk pada kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2021. Sini dibedakan menjadi 5 kategori. Jadi 5 kategori diantaranya yaitu adalah pendidikan dan pelatihan formal, yang kedua yaitu pendidikan non formal, ketiga yaitu partisipasi dalam pertemuan profesi, yang keempat yaitu sayembara atau kompetensi, paparan, paten, karya tulis, dan pengajaran sebagai pengajar atau instruktur. Yang kelima yaitu paparan film, gelar karya, pengenalan produk, dan syiar arsitektur. Dan juga yang terakhir itu kegiatan utama lainnya. Sedangkan unsur kegiatan penunjang terdiri atas pakar atau narasumber, yang kedua itu pengurus organisasi profesi atau pimpinan LPJK, yang ketiga itu penerima jasa, penghargaan, dan sejenisnya. Seperti itu, di mana ada pendidikan dan pelatihan formal seperti pendidikan strata lanjut, pendidikan singkat, pelatihan pekerja formal, dan juga ada pendidikan non formal, di mana ada pembelajaran mandiri, pembelajaran terkait dengan penugasan kerja. Yang ketiga yaitu partisipasi dalam pertemuan profesi seperti peserta pertemuan profesi dan partisipasi dalam kepanitiaan. Dan juga di sini seperti yang sayembara kompetensi, paparan paten, karya tulis, dan pengajaran sebagai pengajar atau instruktur, di mana yang di dalamnya terdapat sayembara kompetensi, paparan dan laporan teknis internal, paparan pada pertemuan teknis, mematenkan atau mendapatkan hak atas kekayaan intelektual atas hasil karya, penulisan makalah dan pertemuan profesi, penulisan untuk majalah atau jurnal, penulisan buku, bahan ajar atau modul, pengajaran atau sebagai pengajar atau instruktur. Begitupun untuk paparan film, gelar karya, pengenalan produk, dan syiar arsitektur, di mana ada 4 poin, yaitu paparan film arsitektur, gelar karya arsitektur, pengenalan produk, dan syiar arsitektur. Di mana kegiatan utama lainnya yaitu dikembangkan oleh Asosiasi Profesi Terakreditasi dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi konstruksi, di mana untuk penunjang sendiri seperti sudah saya sampaikan tadi, sudah jelaskan tadi bahwa penunjang yaitu pakar atau narasumber, pengurus organisasi profesi atau pimpinan LPJK, dan atau penerima tanda jasa anugerah atau sejenisnya. Mungkin seperti itu. Berikut untuk yang gambar tadi bahwa unsur kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Itu berikut yang tadi pertama itu merupakan unsur kegiatan, yang kedua itu kita masuk dalam jenis kegiatan, di mana untuk jenis kegiatan PKB dibedakan menjadi kegiatan PKB terverifikasi dan kegiatan PKB tidak terverifikasi. Di mana untuk kegiatan PKB terverifikasi merupakan kegiatan PKB yang memenuhi tata cara, di mana ada pendaftaran penyelenggaraan PKB, pengajuan kegiatan PKB,
dan pelaporan kegiatan PKB. Di mana untuk mengikuti kegiatan PKB terverifikasi, tenaga ahli harus mengikuti kegiatan PKB yang diselenggarakan oleh penyelenggara PKB yang telah terdaftar di sistem PKB LPJK yang mana kegiatannya diajukan dan dilaporkan melalui sistem PKB LPJK. Seperti itu, mungkin ada paparan di gambar untuk kegiatan PKB tidak terverifikasi, di mana satu penyelenggara PKB terdaftar di LPJK, yang dua yaitu pengajuan kegiatan PKB, yang ketiga yaitu penyelenggaraan PKB yang diikuti oleh tenaga ahli, yang keempat yaitu pelaporan kegiatan PKB, yang kelima yaitu angka kredit PKB tercatat otomatis di logbook tenaga ahli, di mana untuk pengajuan dan pelaporan kegiatan PKB diverifikasi dan divalidasi oleh LPJK, dan LPJK dapat melibatkan asosiasi profesi terakreditasi. Izin Gimana Pak gimana untuk Alberto, dan juga izin Bapak Alberto, ada yang apa? Suara Bapak agak kurang jelas, boleh lebih dibesarkan lagi sedikit, Pak? oke. Oh, udah ini cukup Mbak Far? Cukup, cukup. Oke, baik. Oke, baik Mbak Far. Oke, berikutnya yaitu untuk kegiatan PKB tidak terverifikasi, di mana di sini meliputi bahwa kegiatan yang diselenggarakan oleh penyelenggara kegiatan PKB namun tidak memenuhi tata cara sebagaimana kegiatan PKB, sebagaimana kegiatan PKB terverifikasi, atau dalam hal ini kegiatan PKB yang dilakukan secara mandiri oleh tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli. Di mana di sini untuk kegiatan PKB tidak terverifikasi, di mana yang pertama yaitu tenaga ahli mengikuti kegiatan PKB yang dimana diselenggarakan oleh penyelenggara PKB namun tidak terverifikasi. Yang kedua dilakukan secara mandiri oleh tenaga ahli. Berikut yaitu tenaga ahli mencatatkan pada logbook dan sistem PKB. Yang ketiga yaitu perolehan angka kredit berdasarkan penilaian mandiri. Yang keempat yaitu verifikasi, validasi, dan penilaian oleh LPJK. Di mana dapat kita lihat bahwa berikut merupakan tahapan kegiatan PKB untuk yang terverifikasi dan tidak terverifikasi. Seperti itu. Berikut itu kita masuk pada yang ketiga, yaitu sifat daripada kegiatan terkait pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, di mana untuk sifat kegiatan PKB dibedakan menjadi kegiatan PKB umum dan kegiatan PKB khusus, di mana untuk PKB umum ini merupakan kegiatan yang materinya tidak sesuai dengan kompetensi keahlian yang bersangkutan, namun menunjang PKB tenaga kerja kualifikasi untuk jabatan ahli. Yang kedua yaitu PKB khusus yang dimana merupakan kegiatan yang materinya sesuai dengan kompetensi subkualifikasi tenaga kerja, kualifikasi tenaga kerja dan juga kualifikasi jabatan ahli. Itu merupakan sifat dari kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk PKB. Yang keempat yaitu metode kegiatan, di mana untuk metode kegiatan ini adalah metode kegiatan PKB yang dilaksanakan secara tatap muka atau dalam jaringan. Jadi dilakukan untuk metode kegiatan sendiri dilakukan secara online maupun offline. Mungkin seperti itu. Yang kelima yaitu tingkat kegiatan, di mana untuk tingkat kegiatan PKB diselenggarakan secara nasional, internasional, yang diselenggarakan di dalam negeri, dan internasional yang diselenggarakan di luar negeri. Di mana untuk kriteria tingkat kegiatan PKB internasional yang diselenggarakan di dalam negeri diantaranya pihak yang terlibat paling sedikit 10%, 10% dari luar negeri, dan kegiatan PKB dilaksanakan di dalam negeri. Seperti itu untuk tingkat kegiatan terkait pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk PKB, termasuk pada pedoman penyelenggaraan PKB bagi penyelenggara, yang kita akan bahas dalam bab ini yaitu ada tiga, yaitu di mana yang pertama yaitu tata cara pendaftaran penyelenggaraan PKB, yang kedua yaitu tata cara pengajuan kegiatan PKB, yang ketiga yaitu tata cara pelaporan kegiatan PKB. Kita masuk pada yang pertama yaitu untuk pedoman penyelenggara PKB bagi penyelenggara, di mana di sini layanan keprofesian keberkelanjutan atau PKB dilakukan melalui sistem PKB yang dilakukan atau dikelola oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, dalam hal ini LPJK, di mana teman-teman boleh akses melalui link yang mungkin tertera di sini, mungkin link ini di siki.pu.go.id/pkb/
Mungkin seperti itu. Dan di mana untuk pelaksanaan kegiatan PKB dengan mengikuti tata cara pendaftaran penyelenggaraan kegiatan PKB, pengajuan PKB dan pelaporan kegiatan PKB dinyatakan sebagai kegiatan PKB yang terverifikasi. Mungkin seperti yang tadi sudah saya jelaskan mengenai PKB terverifikasi dan PKB tidak terverifikasi. Mungkin seperti itu. Dan juga untuk pendaftaran penyelenggaraan PKB, kegiatan PKB, pengajuan kegiatan PKB, pelaporan kegiatan PKB, serta penilaian kegiatan PKB dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi oleh LPJK, dan LPJK melibatkan asosiasi profesi terakreditasi yang dilanjutkan dengan penilaian oleh asesor yang ditunjuk oleh asosiasi profesi terakreditasi. Seperti itu, yang dimana sedangkan untuk penyelenggaraan PKB yang merupakan kementerian atau lembaga atau pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten atau kota merupakan proses verifikasi dan validasi serta penilaian kegiatan PKB yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK. Kita masuk pada yang pertama, yaitu tata cara pendaftaran penyelenggaraan PKB, di mana ini merupakan alur alur daripada pendaftaran penyelenggaraan PKB melalui sistem PKB online, yang di mana pada tahapan ada beberapa tahapan di bawah mungkin akan saya jelasin. Yang pertama itu kita masuk pada link siki.pu.go.id/pkb/ dan memilih menu PKB pada dashboard Siki. Mungkin ketika Bapak Ibu masuk pada dashboard Siki, nanti ada pilihan mengenai tata cara pendaftaran penyelenggaraan PKB, dan di sini Bapak Ibu akan memilih untuk ada beberapa menu yang ada dalam website, di mana di sini ada PKB, ada Siki, ada registrasi, akreditasi, dan lain sebagainya. Ini merupakan dashboard Siki. Yang berikut setelah Bapak Ibu mengklik daripada dashboard Siki, Bapak Ibu akan lanjut untuk mengklik pada mungkin nanti akan muncul landing page, landing page sistem PKB, kemudian klik registrasi penyelenggara. Ini merupakan tampilan pada website Siki, di mana untuk tampilan landing page sistem PKB untuk registrasi penyelenggara. Jadi Bapak Ibu akan meregistrasi dulu untuk penyelenggara kegiatan PKB. Seperti itu. Berikut yaitu untuk setelah akan muncul halaman registrasi akun penyelenggara yang terdiri dari 4 tab, yaitu pernyataan, penyelenggara, instansi atau organisasi, dan penanggung jawab. Mungkin seperti yang tertera di atas ini untuk menunya, ada banyak pernyataan, ada jenis penyelenggara, ada instansi atau organisasi, dan juga ada penanggung jawab. Setelah muncul muncul ini akan penyelenggara harus memahami dan menyetujui daripada pernyataan bertanggung jawab atas kebenaran data. Jadi setelah Bapak Ibu baca peraturan ini, Bapak Ibu akan mengklik saya setuju dan lanjut, di mana untuk memverifikasi atau bahwa Bapak Ibu harus memahami dan menyetujui daripada pernyataan bertanggung jawab atas kebenaran data. Nah, dengan klik saya setuju, kemudian klik lanjut untuk melanjutkan ke tahap registrasi akun penyelenggara berikutnya. Mungkin seperti itu. Yang keempat yaitu setelah akan masuk pada tab berikutnya, yaitu tab jenis penyelenggara. Bapak Ibu harus memilih salah satu jenis penyelenggara dari 8 pilihan jenis penyelenggara yang tersedia, di antaranya ada kementerian atau lembaga, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten kota, ada juga asosiasi profesi, ada juga asosiasi badan usaha, asosiasi yang terkait dengan rantai pasok atau jasa konstruksi, lembaga pendidikan dan pelatihan kerja, konsultan konstruksi dan kontraktor pekerjaan konstruksi, perakit atau dalam hal ini fabrikator, distributor, aplikator, material, dan peralatan konstruksi. Yang terakhir itu lembaga atau organisasi lain yang memiliki visi pengembangan sumber daya manusia jasa konstruksi, berbadan hukum, memiliki struktur organisasi yang jelas, dan mampu menyelenggarakan kegiatan PKB. Oke, seperti itu yang jadi Bapak Ibu harus memilih salah satu jenis penyelenggara dari 8 pilihan jenis penyelenggara yang tersedia. Nah,
Misalnya contoh ini asosiasi profesi. Asosiasi profesi kita klik, terus kita akan lanjut pada klik lanjut. Nah, setelah kita klik lanjut, akan muncul tab berikutnya, yaitu tab instansi atau organisasi, di mana untuk isian tab instansi organisasi pada dasarnya berisi informasi terkait instansi atau organisasi, yang mana diantaranya adalah ada nama instansi, email, alamat, nomor telepon, provinsi, dan juga yang terakhir itu kabupaten atau kota. Oke, seperti itu. Yang keenam yaitu tab berikutnya yaitu tab penanggung jawab, di mana untuk penanggung jawab tuh isiannya tuh ada penanggung jawab, diantaranya ada nama, NIK, NPWP, jabatan, email, berkas SK penunjukan, password atau ya password untuk lebih aman atau privasi untuk para penyelenggara. Seperti itu. Ini merupakan tampilan halaman registrasi akun penyelenggara, di mana terdapat jenis penyelenggara, untuk jenis penyelenggara kementerian atau lembaga, pemerintahan provinsi, atau pemerintah kabupaten atau kota. Kita masuk pada tata cara pendaftaran penyelenggara. Yang kedua yaitu setelah mengisi siantap, penanggung jawab, kemudian klik simpan. Jadi setelah landing page tadi, Bapak Ibu akan klik simpan, kemudian nanti akan muncul untuk registrasi akun penyelenggara, di mana di sini setelah mengisi isian tab penanggung jawab, kemudian klik simpan untuk melakukan penyimpanan data registrasi penyelenggara PKB. Setelah disimpan, akan tampil halaman pemberitahuan bahwa pengajuan akun penyelenggara sedang dalam proses verifikasi. Nah, verifikasi ini paling lama 3 hari kerja terhitung sejak permohonan registrasi akun penyelenggara PKB. Mungkin tampilan halaman notifikasi selesai registrasi untuk akun penyelenggara PKB. Kita masuk pada yang kedua, yaitu tata cara pengajuan PKB. Di sini ada dashboard pemilihan PKB, mana untuk dashboard aplikasi PKB, yang mana kita akan mengklik pada penyelenggara PKB. Setelah tadi kita udah registrasi penyelenggara, kita masuk pada tahap kedua, yaitu login penyelenggara. Kita login dengan email dan password yang telah kita isi pada halaman sebelumnya. Seperti itu, merupakan ketika Bapak Ibu telah berhasil login, mungkin kemudian akan tampil dashboard, mungkin dashboard seperti ini. Ini dashboard merupakan dashboard penyelenggara PKB yang memuat beberapa informasi, di mana diantaranya itu pengajuan kegiatan, ada kegiatan disetujui, kegiatan yang harus dilaporkan, kegiatan terverifikasi, kegiatan tidak terverifikasi, dan kegiatan ditolak. Mungkin ini merupakan tampilan halaman dashboard penyelenggara PKB. Setelah itu, kita masuk pada yang kedua, yaitu profil penyelenggara PKB dari tata cara pengajuan kegiatan PKB, yaitu di mana pada menu profile terdapat detail profile yang sudah diinput ketika penyelenggara PKB melakukan pendaftaran akun penyelenggara, yang dimana terdiri atas ID atau tidak dipakai untuk login aplikasi PKB, nama penyelenggara yang didaftarkan, alamat, di mana alamat penyelenggara yang didaftarkan, provinsi penyelenggara yang telah dipilih ketika pendaftaran akun, nomor telepon penyelenggara yang didaftarkan, dan juga email, di mana email yang penyelenggara didaftarkan dan dia pakai untuk login daripada aplikasi PKB. Itu. Yang ketiga itu penanggung jawab kegiatan. Penanggung jawab kegiatan ini di mana menu penanggung jawab kegiatan berfungsi untuk menambahkan akun penanggung jawab kegiatan PKB. Dalam hal ini jika ada yang dapat digunakan untuk pengajuan kegiatan PKB, di mana untuk menambahkan akun penanggung jawab kegiatan melalui tahapan mungkin seperti berikut. Penanggung jawab kegiatan untuk tata cara pengajuan kegiatan PKB, di mana di sini
kita bisa klik tambah penanggung jawab kegiatan. Nah, kemudian akan muncul halaman tambah penanggung jawab seperti yang saya tunjukkan pada kursor ini. Kemudian akan muncul halaman tambahan penanggung jawab kegiatan dan penyelenggara diminta untuk menginput data penanggung jawab kegiatan yang terdiri atas nama lengkap, alamat, nomor handphone, email, dan password. Nah, setelah itu kemudian klik simpan untuk menyimpan data penanggung jawab daripada kegiatan tersebut. Seperti itu. Mungkin bisa kita lihat pada tampilan halaman yang penanggung jawab kegiatan. Setelah kita isi alamat, nomor handphone, email, password, terus kita yang tahap kedua itu kita klik simpan. Kemudian ini merupakan seperti ini. Nah, ketika teman-teman untuk teman-teman atau Bapak Ibu mengubah data penanggung jawab kegiatan yang sudah ditambahkan, mungkin di sini akan melalui beberapa tahapan di mana ada tahapan di mana klik menu penanggung jawab, kemudian akan tampil daftar penanggung jawab kegiatan yang sudah diinput oleh penyelenggara, kemudian Bapak Ibu akan mengklik aksi pada penanggung jawab kegiatan yang akan diubah datanya, kemudian klik ubah. Nanti setelah itu akan muncul aksi ubah, kemudian akan tampil halaman ubah penanggung jawab kegiatan dan penyelenggara dapat mengubah data yang diinginkan. Nah, begitupun sebaliknya nanti akan klik simpan juga untuk menyimpan perubahan data atau klik batal jika tidak melakukan perubahan data penanggung jawab kegiatan. Seperti itu. Setelah begitupun untuk Bapak Ibu untuk menonaktifkan data penanggung jawab juga untuk kegiatan yang sudah ditambahkan melalui tahapan, mungkin Bapak Ibu boleh klik menu penanggung jawab kegiatan, kemudian akan tampil daftar penanggung jawab kegiatan yang sudah diinput oleh penyelenggara, kemudian klik aksi pada penanggung jawab aktif kegiatan yang akan dinonaktifkan, kemudian klik nonaktif. Mungkin seperti yang tadi seperti sudah saya sempat jelaskan, aksi ya tadi kita ubah. Jika mungkin kita juga ingin menonaktifkan ini ya tinggal kita mengklik nonaktifkan. Seperti itu. Kemudian ini untuk pengajuan kegiatan, di mana untuk pengajuan PKB yang diajukan oleh penyelenggara PKB terdaftar melalui siki.pu.go.id, di mana paling lambat seperti yang sudah saya jelaskan, paling lambat 4 hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan, pengajuan kegiatan PKB oleh penyelenggara PKB terdaftar dapat dilakukan melalui akun jawab, di mana penyelenggara PKB dan atau penanggung jawab kegiatan PKB yang dilakukan dengan mengisi mungkin ada pernyataan, tanggung jawab atas kebenaran data, ada juga informasi kegiatan yang paling sedikit memuat kolaborasi penyelenggara, sasaran utama tenaga ahli, ada klasifikasi kegiatan, dan juga data kegiatan. Di mana untuk kolaborasi penyelenggaraan ini, dalam hal penyelenggara PKB, terdaftar berkolaborasi dengan penyelenggara lain yang terdaftar. Cukup salah satu penyelenggara PKB yang mengajukan kegiatan PKB. Dan juga untuk sasaran utama tenaga ahli. Di sini dalam hal ini untuk memuat isian, subklasifikasi, dan verifikator atau validator, dan penilai kegiatan daripada PKB. Yang ketiga itu untuk klasifikasi kegiatan sendiri, memuat unsur metode, dan tingkat kegiatan sesuai dengan kegiatan PKB yang akan dilaksanakan. Dan juga untuk data kegiatan, memuat nama kegiatan, tempat, dan tanggal pelaksanaan kegiatan. Dan juga untuk kita unggah berkas kelengkapan pelaksanaan kegiatan yang paling sedikit memuat, di mana di situ dalam dalam proses itu memuat kerangka acuan kerja sesuai dengan sistematika kerangka acuan kerja yang telah ditetapkan, ada formatnya dan juga surat keputusan panitia penyelenggara kegiatan, ada juga daftar riwayat hidup tenaga ahli yang terlibat di luar kepanitiaan dan peserta, ada juga persyaratan lain yang ditetapkan oleh asosiasi profesi transportasi terkait teknisa dan administrasi sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan. Setelah kemudian dilakukan verifikasi dan validasi oleh LPJK,
atau asosiasi profesi terakreditasi, kita akan memeriksa informasi kegiatan dan berkas kelengkapan pelaksanaan kegiatan yang dimana dilakukan 3 hari kerja yang dimana terhitung sejak permohonan itu kita ajukan lewat website Siki tadi, di mana untuk hasil verifikasi dan validasi dapat berupa kegiatan PKB yang diajukan memenuhi kesesuaian unsur dan kelengkapan berkas, LPJK dan LPJK atau asosiasi profesi terakreditasi memberikan persetujuan kepada kegiatan PKB yang diajukan. Yang kedua yaitu kegiatan PKB yang diajukan tidak memenuhi kesesuaian unsur dan kelengkapan berkas, yang mana penyelenggaraan PKB diberikan kesempatan untuk melengkapi informasi kegiatan dan memenuhi berkas kelengkapan kegiatan. Di sini merupakan alur kegiatan PKB melalui sistem PKB dapat dilihat pada tahapan di bawah ini, di mana kita akan klik menu pengajuan kegiatan, kemudian tambah kegiatan, kegiatan, di mana teman-teman akan, Bapak Ibu akan klik menu pengajuan kegiatan, kemudian klik tambah kegiatan, dan kemudian akan masuk kepada halaman form pengajuan. Di sini ada form pengajuan, di mana kegiatan yang pertama yaitu tahap penyertaan, bertanggung jawab terhadap kebenaran data, klik checklist, checklist button, atau di mana di sini saya setuju, kemudian klik simpan, kemudian untuk lanjut ke tahap selanjutnya dengan klik tab informasi kegiatan, yang mana kemudian akan masuk kepada halaman form pengajuan kegiatan yang kedua yaitu informasi kegiatan, di mana pada tahap informasi kegiatan ini penyelenggara harus menginput data kolaborasi penyelenggara, sasaran utama yaitu tenaga ahli, klasifikasi kegiatan, dan juga data kegiatan. Oke, berikut tahapannya. Ada yang pertama itu kolaborasi penyelenggara, sasaran utama tenaga ahli, klasifikasi kegiatan, data kegiatan, dan juga setelah itu kita mengklik simpan dan juga kita akan lanjut kepada kelengkapan berkas setelah kita masuk pada informasi kegiatan yang telah kita isi daripada permintaan pada website ini untuk subklasifikasi yang mana sesuai dengan kegiatan PKB yang akan dilaksanakan. Nah, di mana untuk klasifikasi kegiatan sendiri ada keterangan bahwa apabila dalam satu kegiatan PKB terdiri dari beberapa unsur kegiatan, penyelenggara PKB dapat memilih lebih dari satu unsur kegiatan sesuai dengan kegiatan PKB yang akan dilaksanakan. Juga di sini ada informasi bahwa verifikator atau validator dan penilai untuk penyelenggara PKB terdaftar selain KL, Pemprov, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota adalah asosiasi profesi terakreditasi. Seperti itu. Untuk lanjut ke tahapan selanjutnya dengan tab berkas, kemudian akan masuk kepada halaman form pengajuan kegiatan terakhir yaitu tab berkas, di mana untuk lanjut upload data berkas yang dibutuhkan untuk pengajuan PKB. Di sini ada TOR atau KAK. Mungkin jika Bapak Ibu mau tahu isi template atau form daripada TOR atau KK, boleh nanti ada download template TOR atau KK. Bapak Ibu rubah sesuai judul webinar, baik judul webinar, narasumber, berapa jam Bapak Ibu webinar, mungkin seperti itu. Seperti pengajuan kegiatan apa yang Bapak Ibu rencanakan. Ini seperti itu. Ini merupakan template atau format daripada TOR atau KK. Nah, setelah Bapak Ibu buat TOR dan KK, Bapak Ibu akan upload pada form pengajuan kegiatan. Seperti itu. Berikut untuk kita juga upload SK panitia, daftar riwayat, persyaratan lain, dan juga ada lainnya. Mungkin Bapak Ibu rasa perlu Bapak Ibu lampirkan, ya silakan Bapak Ibu lampirkan pada form pengajuan kegiatan. Seperti itu. Setelah Bapak Ibu mengupload semua dokumen, kemudian Bapak Ibu akan klik simpan untuk menyimpan data pengajuan kegiatan PKB, dan di mana setelah kegiatan berhasil disimpan, pengajuan maka
pengajuannya, maka data pengajuan akan tampil pada halaman pengajuan kegiatan seperti pada gambar ini berikut. Dia akan muncul ada aksi di mana untuk status sendiri kita akan menunggu verifikasi atau validasi, yang mana seperti yang tadi sempat saya sampaikan, kegiatannya apa? Kegiatan pelatihan nasional jalan tahap 1 Provinsi DKI Jakarta, maupun ada kegiatan-kegiatan lain seperti webinar, seminar. Nah, seperti itu. Ada juga tanggal pengajuannya, tanggal kegiatannya, tanggal berapa, dan subklasifikasi tenaga ahlinya, seperti itu. Nah, dan juga unsur-unsur ini dalam artian eh, sasaran daripada Bapak Ibu penyelenggara siapa, baik pendidikan secara lanjut, mahasiswa umum, TNI, Polri, maupun masyarakat umum, masyarakat sipil, mungkin seperti itu. Nanti ada pemilihan untuk data yang sudah saya sampaikan tadi di awal, seperti itu. Ini mungkin merupakan kegiatan yang disetujui, di mana setelah kegiatan tadi diverifikasi, jika disetujui, maka data kegiatan PKB akan tampil pada halaman menu kegiatan yang disetujui. Mungkin Bapak Ibu boleh lihat pada gambar ini, ada kegiatan yang telah disetujui, seperti ini. Ini untuk kegiatan yang disetujui. Nah, ini merupakan kegiatan yang tidak disetujui. Setelah kegiatan diverifikasi, jika hasilnya tidak disetujui, maka data kegiatan PKB akan tampil pada halaman halaman yang halaman menu kegiatan yang disetujui seperti gambar di bawah ini. Ini seperti itu. Kita masuk pada tata cara pelaporan kegiatan PKB, di mana setelah kegiatan PKB dilaksanakan atau kegiatan yang tadi Bapak Ibu telah input, telah dilaksanakan, penyelenggara PKB terdaftar harus menyampaikan pelaporan kegiatan PKB paling lama 14 hari setelah kegiatan PKB berakhir, agar dapat dinyatakan sebagai kegiatan PKB terverifikasi, di mana pelaporan kegiatan PKB dilakukan dengan mengisi berkas laporan kegiatan, dan yang kedua yaitu tenaga ahli yang terlibat, yang memuat nomor induk kependudukan dan unsur dan metode kegiatan PKB sesuai dengan keikutsertaan tenaga ahli yang terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian dilakukan verifikasi dan validasi oleh LPJK atau Asosiasi Profesi Terakreditasi untuk memeriksa pelaporan pelaksanaan kegiatan PKB yang dilakukan paling lama 3 hari kerja terhitung sejak laporan diterima. Nah, dalam hal ini penyelenggara PKB terdaftar melakukan pelaporan lebih dari 14 hari. Nah, di mana kegiatan PKB dianggap sebagai kegiatan PKB tidak terverifikasi dan tenaga ahli harus melakukan pencatatan kegiatan PKB secara mandiri untuk dapat dilanjutkan dengan penilaian angka kredit kegiatan PKB yang tidak terverifikasi. Di mana untuk tenaga ahli mengikuti kegiatan PKB terverifikasi tidak perlu melakukan pencatatan kegiatan PKB, di mana untuk perolehan angka kredit otomatis tercatat di akun tenaga ahli pada SIJK atau surat izin jasa konstruksi terakreditasi sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi laporan kegiatan PKB. Seperti itu. Nah, ini merupakan alur daripada pelaporan kegiatan PKB melalui sistem PKB online. Jadi ini merupakan alur kegiatan PKB yang saya sampaikan melalui sistem PKB online, di mana di sini merupakan, jadi kita sebagai penyelenggara melaporkan kegiatan yang telah kita laksanakan dengan kita masuk pada menu kegiatan disetujui, kemudian akan masuk pada halaman kegiatan disetujui seperti berikut. Di mana kegiatan PKB yang harus dilaporkan merupakan kegiatan PKB dengan status masa pelaporan kegiatan. Kita masukkan dalam masa laporan, boleh kita lihat pada gambar di layar, seperti itu, untuk tampilan halaman kegiatan disetujui, yang untuk mana ini merupakan masa pelaporan. Yang kedua yaitu pada saat pelaporan kegiatan, penyelenggara harus menyampaikan daftar tenaga ahli yang terlibat dan berkas pelaporan. Dalam hal ini, daftar tenaga ahli sendiri untuk melaporkan daftar tenaga ahli yang terlibat
dalam kegiatan, di mana sini Bapak Ibu akan klik aksi pada kegiatan yang ingin dilaporkan, kemudian klik daftar tenaga ahli, dan juga untuk pelaporan tenaga ahli yang terlibat dapat dilakukan dengan import file sesuai template yang tersedia atau dengan tambah tenaga ahli. Seperti ini merupakan tampilan halaman tenaga ahli yang terlibat dalam kegiatan. Jadi setelah Bapak Ibu import file, kemudian Bapak Ibu akan melaporkan tenaga ahli yang terlibat menggunakan import file yang dilakukan dengan klik import, kemudian akan tampil form import data tenaga ahli yang terlibat, di mana import data tenaga ahli yang terlibat sesuai dengan template daftar tenaga ahli yang terlibat yang tersedia dapat di-download pada halaman yang saya tampilkan. Mungkin ini merupakan kode tenaga ahli yang terlibat, dan mungkin Bapak Ibu akan pada masuk pada account ini atau website ini, kemudian klik pada tulisan biru download template daftar tenaga ahli yang terlibat, sehingga format yang Bapak Ibu upload akan sesuai dengan format daripada tata cara pelaporan kegiatan daripada PKB. Seperti itu. Jadi template-nya seperti ini. Jadi filenya dalam bentuk Excel untuk tampilan template daftar tenaga ahli yang terlibat. Seperti itu, ada nomor induk, ada kode unsur, ada kode metode. Jadi di sini Bapak Ibu akan mengisi nomor induk kependudukan tenaga yang terlibat. Ada kode unsur ini, Bapak Ibu isi berdasarkan unsur kegiatan yang diikuti tenaga ahli dan kode sesuai yang tersedia pada sheet kode unsur. Terus ada juga kode metode yang diisi berdasarkan metode kegiatan yang diikuti tenaga ahli dengan kode sesuai yang tersedia pada sheet kode metode juga. Setelah file Excel diisi, kemudian diupload pada file daftar tenaga ahli, lalu Bapak Ibu klik simpan juga untuk menyimpan data tenaga ahli yang terlibat. Kemudian ini untuk tambah tenaga ahli, di mana ini merupakan form tambah tenaga ahli yang terlibat dalam kegiatan, yaitu untuk melaporkan tenaga ahli yang terlibat menggunakan tambah tenaga ahli. Dilakukan dengan klik tambah tenaga ahli, kemudian akan tampil form tambah tenaga ahli yang terlibat dalam kegiatan, kemudian tambah tenaga ahli digunakan untuk menginput satu persatu tenaga ahli yang terlibat dalam kegiatan. Yang dimana kemudian penyelenggara dapat menginput data tenaga ahli yang terlibat yang terdiri dari nomor induk kependudukan, unsur, dan metode sesuai dengan keikutsertaan tenaga ahli yang terlibat dalam kegiatan PKB. Nah, seperti itu. Kemudian klik simpan untuk menyimpan data tenaga ahli. Setelah menginput tenaga ahli yang terlibat, akan muncul daftar tenaga ahli yang terlibat pada halaman tenaga ahli yang terlibat. Seperti itu. Nah, dimana untuk nomor induk kependudukan sendiri untuk tenaga ahli yang terdaftar dalam SIKI dan memiliki akun PKB, data akan muncul pada tab tenaga ahli yang memiliki akun PKB. Sedangkan untuk NIK, tenaga ahli yang belum terdaftar dalam SIKI dan belum memiliki akun PKB akan muncul pada tab tenaga ahli yang tidak memiliki akun PKB, namun tenaga ahli tidak tercatat pada sistem. Seperti itu. Ini seperti tampilan tenaga ahli yang terlibat dalam kegiatan. Untuk nomor registrasi, NIK, nama, subklasifikasi tenaga ahli, unsur, metode, dan aksi. Seperti itu. Berikutnya itu tata cara pelaporan kegiatan, yang mana kita masuk pada berkas kegiatan. Berkas kegiatan ini tujuannya untuk melaporkan berkas kegiatan, di mana sini kita akan klik aksi pada kegiatan yang ingin dilaporkan, kemudian klik berkas kegiatan, laporan kegiatan, di mana template laporan kegiatan dapat dilakukan dengan klik untuk format lampiran. Kemudian Bapak Ibu diharuskan untuk mengecek kembali data tenaga ahli yang terlibat dan laporan kegiatan, dan jika sudah benar maka akan dilaporkan untuk melaporkan kegiatan PKB. Setelah kegiatan dilaporkan maka berkas sudah tidak dapat diubah oleh penyelenggara. Ketika Bapak Ibu sudah klik benar maka klik laporkan, nanti data yang Bapak Ibu masukkan atau input tidak dapat diubah lagi.
Ya, mungkin itu saja dari saya untuk paparan materi di hari ini. Mungkin kalau saya kembalikan ke Mbak Farah. Terima kasih. Terima kasih Pak atas pemaparannya sangat luar biasa. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat langsung bertanya kepada Bapak Alberto atau melalui kolom chat. Kami persilahkan. Sebelumnya juga kami informasikan ya Bapak Ibu bahwa video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta jangan lupa untuk di-subscribe dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email secara automatically ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam chat. Dan kami juga Apeknas telah mempunyai channel WhatsApp di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ih, ini ada pertanyaan Bapak dari Ibu Dwi Arindi. Bagaimana sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan kegiatan PKB dilaksanakan secara berkelanjutan oleh para profesional? Mau langsung dijawab atau kita tunggu pertanyaan lain, Pak? Boleh, boleh, Mbak. Coba saya coba menjawab ya, Mbak ya. Oke, baik. Baik. Kami Terima persilakan, kasih Pak. Mbak Dwi atas pertanyaannya, di mana di sini Mbak Dwi bertanya mengenai bagaimana sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan kegiatan PKB dilaksanakan secara berkelanjutan oleh para profesional. Nah, di sini menurut saya yaitu sepengetahuan saya untuk sistem daripada monitoring dan evaluasi untuk memastikan kegiatan PKB dilaksanakan secara berkelanjutan, yaitu di mana yang pertama yaitu penempatan standar dan indikator PKB, yang mana di sini dalam hal ini standar PKB ditetapkan oleh lembaga profesi atau instansi yang berwenang, misalnya asosiasi profesi, kementerian, dan juga yang kedua yaitu indikator kinerja, di mana di sini indikator kinerja sendiri mencakup mencakup jumlah jam pelatihan atau kegiatan PKB per tahun. Yang kedua yaitu jenis kegiatan, dalam hal ini workshop, seminar, pelatihan teknis, studi lanjut, dan lain-lain. Yang ketiga itu bukti pencapaian. Di mana sih dalam hal ini bukti pencapaian seperti sertifikat, publikasi, atau portofolio kerja. Selain penetapan standar dan indikator PKB, yang kedua yaitu sistem pelaporan terintegrasi. Dalam hal ini platform digital atau aplikasi berbasis web untuk mencatat seluruh kegiatan PKB profesional. Dalam hal ini, platform digital ini merupakan aplikasi berbasis web untuk mencatat seluruh kegiatan PKB, di mana profesional diwajibkan untuk mengunggah bukti keikutsertaan, melengkapi laporan capaian PKB secara periodik, dan juga dapat terhubung langsung ke sistem manajemen, manajemen kinerja, dalam hal ini SKP atau sistem sejenis. Selain dua hal tadi yang saya sampaikan, untuk penetapan standar indikator PKB dan sistem pelaporan terakreditasi atau terintegrasi, yang ketiga yaitu evaluasi berkala. Di sini
evaluasi berkala seperti evaluasi tahunan atau semesteran. Nah, semesteran itu ada dalam satu tahun ada 2 kali, jadi dalam satu tahun ada setiap 6 bulan sekali, di mana evaluasi tahunan ini seperti atasan langsung, tim penilai dari asosiasi profesi, lembaga pelatihan yang menyelenggarakan PKB. Yang kedua yaitu penilaian di sini mencakup relevansi kegiatan dengan bidang kerja, dampak terhadap kinerja atau kompetensi, kesesuaian dengan kebutuhan organisasi. Selain itu ada juga supervisi dan audit di mana dilakukan oleh lembaga pengawas internal atau eksternal yang di mana meliputi verifikasi data dan dokumen, observasi lapangan, ada juga wawancara atau FGD atau forum group discussion dengan peserta PKB. Nah, juga yang kelima yaitu balik dan tindak lanjut. Di mana di sini umpan balik dan tindak lanjut ini merupakan kita memberikan umpan balik individual kepada peserta, yang mana kita menyusun rekomendasi perbaikan dan rencana tindak lanjut untuk kegiatan PKB selanjutnya. Yang mana untuk di sini umpan balik dan tindak lanjut ini seperti dalam hal ini kita penguatan ini melalui coaching atau mentoring dan juga peningkatan kualitas pelatihan untuk masa depan. Dan juga untuk integritas ada juga integrasi dan sistem pengembangan karir yang dimana di sini merupakan hasil daripada MONEF dari PKB yang diintegrasikan dalam kenaikan pangkat atau jabatan, sertifikasi ulang kompetensi, dan juga insentif dan penghargaan provinsi. Mungkin juga kita ada pelibatan dalam stakeholder, di mana kita libatkan pimpinan organisasi, tim HRD, dan juga lembaga penyelenggaraan pelatihan. Dan ini juga ada juga mencakup asosiasi profesi atau badan sertifikasi. Mungkin itu dari pertanyaan Mbak yang dimana Mbak bertanya mengenai bagaimana sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan kegiatan PKB dilaksanakan secara berkelanjutan oleh para profesional. Mungkin itu dari saya, Mbak. Bagaimana Mbak Dwi Arimbi? Apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Selanjutnya, Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, dapat langsung bertanya dengan Bapak Alberto maupun bisa mengetik di kolom chat. Mungkin kita tunggu sebentar lagi ya Bapak Alberto. Siapa tahu ada Bapak Ibu yang Baik, masih Mbak. ingin bertanya. Sebelum kita mengakhiri webinar pada hari ini. Ada lagi pertanyaan Bapak dari Bapak Tohani. Apakah ini terafiliasi dengan keprofesian insinyur pada sebuah lembaga pemerintah? Baik, Bapak atau Ibu Tohani, saya ingin menjawab pertanyaannya. Baik, bagi saya sendiri untuk pertanyaan Bapak atau Ibu Tohani, yang mana pertanyaannya merupakan apakah ini terafiliasi dengan keprofesian insinyur pada sebuah lembaga pemerintah? Ya, sepengetahuan saya bahwa eh, ini merupakan dia terafiliasi di mana sistem monitoring dan evaluasi atau MONEF pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB ini terafiliasi erat dengan keprofesian insinyur, terutama dalam proses fakultasi pengawasan oleh lembaga pemerintah. Mungkin dalam hal ini mungkin salah satunya lembaga-lembaga yang terlibat dalam PKB Insinyur di Indonesia itu Persatuan Insinyur Indonesia atau PII, yang dimana di sini merupakan asosiasi profesi resmi yang mengatur standar sertifikasi dan PKB bagi para insinyur Indonesia. Dan juga di sini PII mewajibkan insinyur untuk
mengikuti kegiatan PKB, di mana tujuan daripada PI ini diwajibkan untuk mengikuti kegiatan PKB yaitu untuk memperoleh dan memperpanjang sertifikat insinyur profesional atau SIP dan juga menjaga kompetensi dan etika profesi. Ada juga untuk Kementerian PUPR dan Kementerian Teknis lainnya. Di sini dalam konteks proyek-proyek infrastruktur, PKB insinyur dipantau oleh kementerian terkait. Jadi PKB dapat menjadi syarat dalam pengadaan jasa konstruksi, manajemen proyek atau pengawasan. Dan juga ada juga lembaga pengatur di mana di sini Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, di mana di sini BNSP bersama LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi teknis dapat memverifikasi PKB dalam konteks rekognisi kualifikasi profesi nasional. Nah, mungkin seperti itu. Jadi, mengapa PKB insinyur diawasi oleh lembaga pemerintah, seperti yang tadi sudah saya jelasin, di mana yaitu untuk legalitas profesi. Nah, ada juga perpanjangan sertifikasi, dan juga yang ketiga yaitu akuntabilitas publik seperti itu. Jadi bagi saya sepengetahuan saya sangat terafiliasi dengan pemerintah, di mana sistem UNFPKB pada profesi insinyur sangat terafiliasi dengan lembaga pemerintah dan asosiasi resmi seperti PII. Juga implementasi PKB bukan hanya menjadi kewajiban moral profesional, tapi juga kewajiban hukum dalam praktik insinyuran di Indonesia. Mungkin itu jawaban dari saya sih, Pak Bapak atau Ibu Tuhani. Mungkin ada lagi pertanyaannya, saya persilakan. Mungkin ada tambahan atau koreksi. Jawabannya, Pak. Bagaimana Pak Tohani? Ya, terima kasih atas jawabannya, Bu dan Bapak. Ya. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada Bapak Ibu yang izin yang ingin bertanya atau mungkin kita uh, akhiri untuk webinar pada pagi ini. Sebelum itu, kami informasikan kembali ya Bapak Ibu bahwa webinar ini dapat ditonton dari YouTube APNS DPN dan juga sertifikat dan materi akan dikirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam chat. Oke, sebelum kita mengakhiri acara webinar online pagi ini, boleh untuk Bapak Alberto berikan kata penutup seperti kata motivasi atau tips dari pemaparan untuk disampaikan sebelum kita mengakhiri webinar online pagi ini. Baik, Mbak Farah, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi pada hari ini. Mungkin ada salah satu kata inspiratif dan profesional dari saya, mungkin katakanlah seperti ini, profesi tidak lahir dari kenyamanan, tapi komitmen untuk terus belajar dan berkembang. Mungkin melalui PKB, kita bukan hanya bertumbuh sebagai individu, tapi juga membawa perubahan bagi profesi dan masyarakat. Mungkin seperti itu dari saya, Mbak. Kita pada siang hari ini. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas pemaparannya luar biasa, di mana pemaparan dan diskusi tadi memberikan wawasan yang sangat berharga yang dapat diaplikasikan dalam dunia konstruksi maupun di masyarakat. Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber serta seluruh peserta yang telah dengan penuh perhatian mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Saya atas nama panitia juga menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan selama pelaksanaan webinar online ini berlangsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang. Ya, selamat siang, Pak.